Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara menghafal nama-nama surat Al-Quran dengan mudah dan menyenangkan? Kita akan membahasnya pada video kali ini. Yang pertama, cara menghafal. Dalam metode cerita ini, pendekatannya melalui arti atau terjemahan dari surat yang berbahasa Arab. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bukan kebenaran ceritanya, tetapi bagaimana Anda bisa menghafal dan mengingat nama-nama surat dalam Al-Quran dengan mudah dan cepat, karena cerita ini bersifat imajinatif, bukan hakiki. Cerita berikut dibuat bersifat penggalan-penggalan per 10 surat, kecuali surat yang ke-91 sampai 99 dan yang ke-100 sampai terakhir. Hal ini akan membantu Anda mempermudah dalam menghafal dan mengingat kembali nama-nama surat dalam Al-Quran. Ingat, yang dihafal bukan ceritanya, tetapi alur cerita nama-nama surat Al-Quran dalam terjemahan, seperti pembukaan, sapi betina, dan seterusnya. Lalu, bagaimana cara mengingat ulang? Bila Anda lupa dengan nama surat tertentu, misalnya saja Anda lupa dengan nama surat ke-13, maka langsung saja Anda mengingat-ingat alur cerita tersebut, di mana dari urutan surat yang ke-11, yaitu Hud. Maka Anda akan mengingat bahwa Hud dan Yusuf disambar petir. Secara otomatis dalam hitungan menit atau bahkan dalam hitungan detik, dengan cepat Anda akan mengingatnya kembali bahwa surat yang ke-13 adalah surat petir, yang dalam bahasa Arab adalah Ar-Ra'd. Menyenangkan bukan? Kemudian teknis menghafalnya. Berikut ini teknis dan cara menghafal nama-nama surat dengan metode cerita yang dibagi dalam 11 bagian cerita, agar memudahkan kita dalam penguasaan maksimal dan cepat. Cerita 1, surat 1 sampai 10. Pembukaan sarapan pagi, Iqbal minum susu sapi betina dari peternakan keluarga Imron. Peternakan itu dikelola anak perempuan Bapak Imron. Kemudian Iqbal makan hidangan yang lezat. Selesai makan, kemudian Iqbal menggembalakan binatang ternak di tempat tertinggi. Sementara itu, ayah Iqbal membaca kitab hukum harta rampasan perang. Di dalam kitab tersebut juga memuat cara pengampunan dari dosa, seperti taubatnya Nabi Yunus. Untuk mempermudah Anda dalam menghafal dan mencatat, saya akan tampilkan ringkasan dari cerita pertama berikut ini. Cerita 2, surat 11 sampai 20. Hud dan Yusuf disambar petir. Sementara itu, Ibrahim sedang berada di pegunungan Hijr, tempat di mana lebah memulai perjalanan malam menuju ke gua tempat bersembunyinya Maryam dan Toha. Untuk mempermudah Anda menghafal, saya akan tampilkan catatan cerita kedua, surat 11 sampai 20. Cerita 3, surat 21 sampai 30. Para nabi pergi haji, diikuti oleh orang-orang beriman berpakaian putih-putih, sehingga laksana cahaya yang menjadi pembeda antara yang benar dan yang batil, seperti ceritanya para penyair tentang semut dalam buku kisah-kisah, dan juga tentang laba-laba yang menyerang bangsa Romawi. Dan berikut ini saya tampilkan ringkasan cerita 3, yaitu surat 21 sampai 30. Cerita 4,
Surat ke-31 sampai 40. Luqman tidak bersujud di kaki golongan yang bersekutu dengan kaum Saba yang tidak beriman kepada Yang Maha Pencipta. Sementara itu, Yasin menyiapkan orang yang bersaf-saf membentuk huruf shad dengan rombongan-rombongan untuk memohon kepada Yang Pengampun dari kesalahan. Untuk memudahkan Anda menghafal, saya tampilkan dalam bentuk ringkasan berikut ini. Cerita 5, surat ke-41 sampai 50. Yang dijelaskan dalam musyawarah itu tentang hukum perhiasan, bukan tentang kabut membawa orang yang berlutut di bukit-bukit pasir. Saat Muhammad mendapat kemenangan, ditandai dengan kamar-kamar bertuliskan huruf Qaf. Untuk memudahkan Anda menghafal, saya tampilkan ringkasan cerita nomor 5 berikut ini. Cerita ke-6, surat 51 sampai 60. Angin yang menerbangkan menghembus ke bukit saat bintang dan bulan bersinar sebagai bukti kuasa Yang Maha Pemurah yang akan mendatangkan hari kiamat. Menghancurkan besi pada saat wanita yang mengajukan gugatan mengalami pengusiran sebagaimana menimpa perempuan yang diuji. Dan berikut ini saya tampilkan ringkasan cerita nomor 6. Cerita nomor 7, surat 61 sampai 70. Barisan orang yang beriman pada hari Jumat berbeda dengan orang-orang munafik saat hari ditampakkan kesalahan-kesalahan orang yang suka talak dalam pernikahan, dan Allah mengharamkan pelimpahan kerajaan secara tertulis dengan pena pada hari kiamat yang tidak ada lagi tempat-tempat naik bagi amal soleh. Dan berikut saya tampilkan ringkasan cerita nomor 7. Cerita nomor 8, surat 71 sampai 80. Nuh diganggu jin saat orang yang berselimut dan orang yang berkemul tertidur pulas, tidak menyadari datangnya kiamat. Ketika manusia didatangkan malaikat yang diutus menyampaikan berita besar tentang kematian yang dibawa malaikat-malaikat yang mencabut nyawa, sedangkan dia bermuka masam. Berikut saya tampilkan ringkasan cerita nomor 8. Cerita nomor 9, surat 81 sampai 90. Gempa menggulung bumi hingga terbelah, dan orang-orang yang curang pun ikut terbelah, hancur lebur menjadi gugusan bintang. Di antaranya bintang yang datang di malam hari atas kuasa yang paling tinggi pada hari pembalasan. Tidak akan muncul fajar di negeri manapun. Dan berikut ini ringkasan cerita nomor 9. Cerita ke-10, surat 91 sampai 99. Matahari tenggelam saat malam tiba hingga datang waktu duha. Allah melapangkan rizki dan menumbuhkan buah tin untuk manusia yang berasal dari segumpal darah tanpa kemuliaan sedikit pun, sebagai bukti akan terjadi kegoncangan dunia. Berikut saya tampilkan ringkasan cerita nomor 10. Cerita 11, surat yang ke-100 sampai akhir.
Kuda perang yang berlari kencang pada hari kiamat tidak lagi untuk bermegah-megahan. Pada masa itu, si pengumpat diinjak-injak gajah milik suku Quraisy tanpa menyisakan barang-barang yang berguna sedikit pun, apalagi nikmat yang banyak. Semuanya pergi dari orang-orang kafir tanpa mendapat pertolongan dari gejolak api yang membakar, karena tidak memurnikan keesaan Allah yang sejak waktu subuh semua manusia telah melaksanakannya. Untuk memudahkan menghafal, saya tampilkan ringkasan cerita ke-11 berikut ini. Nah, sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah 11 potongan cerita untuk menghafalkan nama-nama surat dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan metode ini Anda bisa menghafal nama-nama surat dengan mudah dan menyenangkan, dan Anda juga bisa mengajarkan metode ini untuk anak-anak, untuk para santri dan sebagainya, agar kita semuanya bisa hafal nama-nama surat dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan menghafalkan nama-nama surat ini akan menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran, sehingga kita terus bersemangat dalam menghafalkannya. Demikian kita akan sambung di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.